Bung Syarif, tadi Anda sudah sedikit menggambarkan bagaimana saya tanya tentang 60 miliar, masih kira-kira ada gambar, ada yang lebih besar dari itu karena konsesinya begitu luas. Dan selalu menjadi pertanyaan adalah konsesi-konsesi semacam ini juga menghancurkan alam kita sebetulnya dan merusak lingkungan. Temuan Anda? Ya, dari kajian KPK tahun 2011 sampai dengan sekarang itu kami menemukan itu lebih dari 5.000 izin tambang yang kami menyebutnya tidak clean and clear. 5.000 izin tambang yang disebut tidak clean and clear. Ya. Apa penjelasannya? Penjelasannya banyak. Tidak semuanya ilegal, tetapi misalnya ada konsesi tambang itu tidak punya AMDAL tapi ada. Ada konsesi tambang di dalam hutan lindung atau hutan konservasi. Ada konsesi tambang, ada perusahaannya tapi tidak bayar royalti penuh. Ada tambang tidak punya nomor wajib pajak. Banyak sekali. Dan yang paling menyedihkan lagi itu adalah banyak sekali tambang-tambang ini tuh terjadi di seluruh Indonesia dan menimbulkan luka-luka besar. Luka besar itu adalah lubang-lubang besar. Saya baru saja dari Kalimantan Timur. Saya baru pulang dari Bangka juga. Iya, lubangnya besar. Iya, lubangnya besar-besar. Di Kalimantan Timur saja, yang di kota Samarinda ada 200 lebih lubang besar yang telah memakan korban jiwa. Sudah 20-an lebih anak meninggal gara-gara terjatuh di dalam lubang-lubang besar. Kalau dihitung kerugiannya bukan saja karena korupsi tapi juga karena kerusakan ini menimbulkan persoalan bagi. Iya, jadi itu betul-betul sangat menyesakkan hati kalau kita lihat. Uangnya diambil, royaltinya tidak cukup di itu, dana rehabilitasi lahannya tidak dibayarkan, dan akhirnya menimbulkan korban. Ya gitu, semuanya diambil dengan kajian KPK tadi Bung Syarif yang Anda sebut ada 5.000 izin yang tidak clear dan tidak clear, belum tentu ilegal. Kan begitu kan? Tetapi kan kalau lihat cerita-cerita begini kan menimbulkan prasangka tentang kita akan bisa bicara mostly bisa jadi ilegal atau ada permainan kotor di tengah-tengah itu kah? Ya. Itu mengapa kami KPK betul-betul ingin menskrutinais, melihat secara penting tambang itu. Walaupun tidak semuanya itu adalah kewenangan KPK untuk menindak, karena kecuali ada korupsinya bahwa KPK, tetapi dalam rangka prevention, dalam rangka pencegahan, KPK ingin supaya lubang-lubang itu tadi, lubang-lubang rawan korupsinya ditutup. Oleh karena itu kami bekerja sama dengan 15 gubernur plus Kementerian ESDM plus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan plus Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agraria. Kami bekerja sama untuk itu supaya dan menandatangan fakta kerjasama Gerakan Penyelamatan Sumber Daya Alam Nasional GNSDA, Gerakan Nasional itu ditandatangan di depan Presiden. Plus disaksikan juga ikut tanda tangan adalah Kapolri dan Panglima TNI. Bung Syarif, ini kan kita belum tahu persis bagaimana kajian KPK tentang besaran kerugian yang timbul dari bancakan yang berkaitan dengan sumber daya alam ini. Saya kasih contoh saja sedikit. Oke. Khusus untuk royalti saja, sampai dengan hari ini sekitar 23,7 triliun belum dibayarkan ke kas negara. Wow, that's a big money. Ya, jadi kemarin saya laporkan ke Ibu Menteri khusus Keuangan. royalti saja? Ya, royalti dan related. Bahkan banyak sekali, ini saya punya datanya. Misalnya 90% pelaku usaha tidak menyampaikan jaminan reklamasi pasca tambang. Jadi itu uang sebenarnya tidak diberikan, akhirnya setelah selesai tambangnya menjadi lubang yang besar. Uang itu kemana? Ya, uang itu dibawa kemana? 70% pelaku usaha kurang atau tidak bayar royalti iuran tetap. Ini iuran tetapnya aja. Terdapat 24% atau 1.850 izin usaha pertambangan tidak memiliki NPWP. Dari 7.800. Jadi usaha pertambangan tapi tidak punya NPWP. Iya, dan itu terjadi. Jadi kadang itu kita pengen menangis juga di KPK itu, melihat itu. Ini negara siapa ya?
Saya ingin bertanya seperti itu. Ini negara siapa? Karena kalau Anda kasih tadi data-data seperti itu seperti tidak bertuan. Seperti tidak bertuan. Ya, jadi seperti dikeruk saja kekayaannya, diambil hasilnya orang-orang tertentu. Royalti tidak dibayar. Royalti tidak dibayar, dana untuk rehabilitasi tambangnya tidak dibayar, dan masih banyak lagi. Bahkan tidak punya NPWP. Bagaimana dia membayar pajak? Jadi seperti itu. Jadi dan itu dibiarkan berlangsung untuk waktu yang sangat lama. Oleh karena itu maka KPK kita harus betul-betul melihat, karena sumber APBN itu kan paling 3 yang paling banyak. 1 pajak, cukai, dan itu eksploitasi sumber daya alam. Jadi ketika KPK langsung fokus snapshot ke sini, lalu kemudian temukan seperti tadi, lalu kemudian Anda bertanya sama seperti saya bertanya, ini negara apa gitu? Dan itu prasangka tentang banyaknya uang yang bocor atau dikorupsi di situ berarti besar sekali. Sangat besar. Tetapi kan kalau kita mau jadikan itu sebagai kasus korupsi, harus itu ada kan lagi ada bukti-buktinya lagi, kita investigasi. Tetapi pelanggaran undang-undang tambangnya jelas, pelanggaran undang-undang lingkungannya jelas, pelanggaran undang-undang kehutanannya jelas. Orang-orang ini mestinya bisa dibawa ke pengadilan. Pemberi izin ini kenapa dia membiarkan ini terjadi? Ya, itu kewajiban mereka. Artinya tanpa KPK ikut terlibat di situ, mestinya aparat yang lain bisa membawa orang-orang ini ke karena tindak pidana tambang, tindak pidana pajak, kalau dia tidak punya NPWP itu tindak pidana pajak. Ya, jadi sebenarnya bisa semuanya, tapi ya itu. Apalagi modus-modus kejahatan yang dilakukan oleh dalam kejahatan sumber daya alam ini? Banyak. Salah satunya kayak begini juga. Modus yang paling sering itu setiap menjelang pemilihan bupati atau gubernur, banyak sekali izin-izin tambang yang keluar. Dikeluarkan, diobral ya, untuk sebagai jaminan untuk mendapatkan dana kampanye dan lain-lain. Yang kedua adalah banyak misalnya sebelum Anda teruskan, itu biasanya datang juga dari Jakarta, bukan? Oh ya, dari para pemodal, Oke, lanjut. Ya. Setelah itu banyak juga konsesi-konsesi tambang itu yang overlapping. Sudah ada izin di atasnya, bisa berlapis-lapis izinnya. Sehingga meminta pertanggungjawabannya menjadi sulit. Karena Bupati A mengeluarkan konsesi ini, Bupati berikutnya dia kalau konsesi B berlapis-lapis. Itu. Yang ketiga lagi, ini yang sering terjadi juga. Ketika kita ekspor raw material, misalnya masih dalam bentuk ore itu keluar, yang dilaporkan di pelabuhan Indonesia misalnya, anggaplah per tahun itu 50 kapal. 50 kapal, lalu kemudian dibilang? Tetapi di port yang sebelah sana yang menerima ada 70-an lebih. Artinya ada port yang sebetulnya juga tidak lewat saluran resmi kan? Ada tempat yang lain? Bukan. Jadi itu sebagian tidak tercatat. Sehingga tidak tercatat. Ya, tetapi di port misalnya yang kasus di Papua, yang saya ingat dari Raja Ampat itu mereka ekspor ke Townsville. Sekitar katanya 40-an kapal dari Papua ke Townsville. Di Townsville dicek sekitar hampir 70-an kapal per tahun yang masuk. Karena kami tidak tercatat atau lewat port tikus? Tidak tercatat, sengaja tidak tercatat. Yang seperti itu. Dengan sedikit kan sedikit bayar royalti, sedikit bayar pajak. Sedikit bayar royalti, sedikit bayar pajak yang tadi menurut Anda dari 5.000 itu juga banyak yang tidak jelas. Bayar pajak tidak ada, NPWP tidak ada. Lalu kemudian royalti. Iya, benar. Kalau Anda lihat seperti ini, teman-teman di KPK itu merasa gimana ya? Menangis. Ya, kenapa gitu dibiarkan dalam waktu yang sangat lama? Kita kan ini negara kaya sebenarnya. Kita punya emas, kita punya tembaga, kita punya nikel, kita punya bauxite, you name it. Everything we have it. Tetapi kenapa juga kita masih sangat miskin? Tapi Presiden sudah tahu bukan? Ya, ini salah satunya kita laporkan ke Presiden. Jadi Gerakan Nasional Sumber Daya Alam itu diketahui oleh beliau sekarang. Oke, Bu Syarif, kita jeda lagi dulu. Pemirsa, kami akan